Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 8 ayat 1 sampai 32. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Tuhan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya,
Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Demikian. Pembacaan kedua, Wahyu 16 ayat 1 sampai dengan 21. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya maaf, dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api.
dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena sakit. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar tiga roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih Bu Sarma dan Bu Rima. Silahkan Pastor Paul. Ya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati kita, saudara ya. Tapi sebentar ya, ini kok settingan videonya aneh jadi aneh nih. Jadi aneh videonya. Nggak tahu udah kenapa. Oh, mungkin gitu ya. Oke, lebih baik sekarang ya. Luar biasa, saudara ya. Saudara, eh, roh najis ya saudara ya, roh najis. Dulu saya bilang apa, ada tiga roh najis yang dari naga, nabi palsu dan binatang itu saudara ya, iblis ya, antikris ya, dan nabi palsunya selalu mengucapkan apa saudara, dusta ya, roh najis, roh dusta itu ya saudara ya, najis itu mengerikan sekali saudara ya, karena
apa namanya, iblis itu bapa segala pendusta, saudara. Ya, dia akan cerita hal-hal yang tidak baik, yang tidak sebenarnya demikian. Nah, itulah roh najis, itu bawaan. Kemarin kita belajar antikristus ya, kemarin ya, tentang darah, faira, darah, ya, darah, ya, dama dan katak, ya. Hari ini kita belajar katak, kemarin kita belajar darah, ya, tentang roh antikristus, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang tak, saudara ya. Kemarin kita cerita darah, di mana di dalam jiwa, di dalam darah itu ada jiwanya orang, saudara ya, jiwanya orang. Tetapi darah itu membuat jadi kutuk, ya, jiwa yang menjadi kutuk. Karena apa? Karena ada spirit of antichrist, saudara. Apa, saudara? Karena nggak punya kasih dia, saudara, nggak punya cinta kasih, ya. Spirit antikristus itu ya, kalau kamu nggak punya cinta kasih, saudara, beragama, tetapi untuk mempraktekkan kebencian, untuk mempraktekkan apa, saudara? Ya, apa gregetan gitu loh, saudara ya. Anda bikin beragama tapi buat Anda mitas orang lain itu loh, buat ngejat orang lain, buat menghakimi orang lain. Ayo, siapa di sini yang kalau habis dengar khotbah terus Anda, "Loh, tuh kayak itu tuh, kayak itu, kayak itu tuh." Buat kamu saudara di khotbahnya itu, saudara ya. Hati-hati saudara ya, kalau Anda dengar khotbah, jangan sampai kamu beragama untuk menghakimi orang lain. Itu spirit antikristus, saudara, yang dalam hidupmu. Sehingga kamu lupa bahwa kamu harus mencintai, saudara. Ketika kita belajar dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu hendaknya menghasilkan cinta. Makanya kemarin pernah ya, siapa saya lupa yang nanya ya, "Pak, saya kalau anu kok dengar Pak Paul terus habis itu saya gemeremet ya Pak ya, ikut jengkel ya Pak." Nah, saya bilang, karena kamu tidak siap menerima bola panas. Setiap malam, ya, Senin sampai Jumat kita bawa bola panas. Setiap pagi kita bawa yang sejuk, saudara. Kamu harus bawa bola panas ini dengan hati yang sejuk. Ada orang-orang punya karunia kenabian, tetapi hatinya panas, saudara. Sehingga dia tidak bisa kendalikan karunia kenabiannya dia, nabrak sana, nabrak sini, orang kepahitan semua sama dia, saudara ya. Ada yang begitu ya. Tapi tujuannya baik. Tapi karena Anda tidak punya hati yang sejuk, membawa membawa kenabian itu dengan hatimu yang sejuk, sehingga nabrak sana nabrak sini di mana-mana bikin geger, sudah bikin ruwet, ya. Tetapi ada orang dia punya kenabian karena hatinya sejuk, hatinya penuh cinta, maka suara kenabian itu akan ditanggapi dan diresponi dengan cinta sehingga orang-orang itu bisa menerjemahkan suara kenabian itu menjadi apa, praktek di dalam cintanya, saudara. Ya, ketika saya ketemu Tuhan Yesus itu, aduh, rasanya berdosa banget itu, saudara ya. Bayangkan itu sosok yang amat sangat kudus. Waduh, saudara. Seperti kalau saya dulu, saya waktu SD itu ya, dulu kan kita pakai baju putih kan, nah, zaman seragam itu ya baju putih ya. Ya namanya bajunya saya selalu bekas ya, saudara ya. Jadi kalau tiba-tiba di sebelah teman saya yang pakai baju putihnya baru, begitu jejer gitu, perasaan saya udah bersih saya dari rumah baju putihnya. Begitu jejer, waduh, aku rasanya busuk banget bajunya, saudara. Lawang dia baru, baru Pak, baru masih bau tekstil, saudara ya. Baju saya udah busuk, saudara ya. Nah itu Anda tahu rasanya ya. Nah itu rasanya ya kesucian yang sangat suci, saudara. Anda bayangin berdiri ya, apa Anda, sesuatu yang amat sangat kudus itu berdiri di depanmu, kamu rasanya kayak apa, saudara? Nah, Anda yang biasa ketemu sama orang-orang beragama yang dianggap suci, coba. Rasanya kan minder banget kan? Apalagi kalau ada orang pakai klimis, ganteng apa, terus Anda pakai batu lutut, rasanya Anda miskin, sekali terus Anda ngincuk gitu langsung ya, saudara ya. Pernah nggak ngerasain gitu? Saya pernah, saudara ya. Ya, saya pernah ngerasain seperti itu. Jangan khawatir, bukan cuma Anda saja, saya pernah ya dulu ya. Tapi setelah setelah saya kuliah, saya tahu ya kapabilitas saya nggak pernah minder dengan begituan ya, saudara ya, dengan tampilan. Tetapi dulu saya ngerasain rasanya seperti apa, saya tahu. Nah, ini saya ketemu Tuhan Yesus, saudara ya.
yang begitu suci sih, kamu bayangin rasanya kayak apa? Delosor, saya cuma bisa delosor, saudara. Malu, merasa, aduh, merasa berdosa banget. Tetapi saya nggak merasa tertuduh, saudara. Rasanya saya begitu diterima, saudara. Saya tahu saya najis, tapi rasanya begitu diterima, ya. Karena itu adalah cinta. Kenabian itu, ya, sosok kenabian yang menyingkapkan dosamu itu, dia dibawa dengan cinta, saudara. Dibungkus dengan cinta, dibungkus dengan cinta, sehingga saya tahu saya berdosa, tapi saya merasa saya diterima, sehingga saya mau apapun kamu lakukan deh, aku mau Tuhan, apapun yang kamu suruh aku mau deh, sampai merasakan apapun Tuhan, wis apapun Tuhan, sampai merasakan seperti itu saya saudara waktu itu ya. Itulah sebabnya saudara jangan menghakimi ketika ada orang yang lagi nggak baik sama kita, saudara ya. Karena seringkali, ini bukan basa-basi, seringkali itu mereka benar-benar lagi kesambet, saudara. Jadi jangan diresponi nggak baik, kasihan. Ya, saya ngerasain, saya pernah ngerasain edan, saudara. Ya. Saya pernah ngerasain jadi orang edan, kasihan, saudara ya. Sakit, hatinya sakit bener ya. Nah, kedua, saudara, itu kan, ya, maka, maka akhirnya eh, kenajisan itu, saudara, yang kita bawa itu ya, jiwa antikristus itu ya dilanjutkan dengan apa? Roh najis, saudara, yaitu dusta. Saudara tahu kenapa orang berdusta, saudara? Karena dia tidak panas dan tidak dingin, sehingga dia berdusta. Kenapa? Artinya apa, saudara? Sebenarnya Anda munafik. Sebenarnya Anda itu tidak hidup di dalam kenyataan. Ya, roh najis itu adalah darah yang dingin, saudara ya. Darah yang dingin seharusnya darah kita tidak panas, penuh kebencian, tetapi tidak dingin, apatis. Yang pertama, kamu penuh dengan kemarahan, kebencian, saudara. Ya. Yang kedua, kamu tuh dingin, ya. Di dalam darah ada jiwa. Tetek ini darahnya dingin, saudara ya. Sehingga kamu jadi apatis. Kamu udah bodo amat dah. Satu, karena kamu penuh dengan kemarahan, nggak mempan, kamu kecewa, pahit, akhirnya tawar hatimu, saudara. Itulah roh najis. Akhirnya hidupmu penuh dengan dusta. Ya, kamu tidak bisa hidupmu semua itu hanya ilusi saja akhirnya, saudara. Kamu hidup, tetapi kamu tidak hidup, karena hanya ilusi saja. Kamu hanya menghidupi ilusi, saudara. Ya, hidup tapi nggak hidup. Ya, dingin, kasihmu menjadi hambar. Ya, yang kamu dunia yang kamu hidup itu bukan dunia yang nyata, saudara. Itulah roh najis yang disebarkan oleh setan, oleh iblis, oleh antikristus dan para nabinya, saudara. Dan itu ada di Mesir, ya. Itu ada di Mesir di zaman itu ya, waktu Tuhan menghukum Mesir itu, maka apa namanya rasa pasif itu ya, orang pasif aja lah udah pasif, udah males, sudah hambar. Suami istri juga begitu ya. Itu najis, saudara, ada di situ. Roh najis itu bukan karena dia berzina, itu roh zina beda. Ini roh najis. Dari mana? Dari asalnya dari semua dusta, dari semua kekecewaan, dari semua udah capek dah, udahlah nggak mau lah, udahlah. Akhirnya dia hidupnya di dalam kepalsuan, kehidupannya dia sehari-hari. Ya, di dalam kepalsuan, dia ingin yang nyata tapi sebenarnya palsu. Hambar itu kan begitu, saudara. Kalau Anda hambar, hatimu sudah tawar, kamu hidup dengan suamimu, istrimu, dengan keluargamu, atau dengan siapa, dengan hubunganmu, dengan komunitasmu, hatimu hambar, akhirnya kamu penuh dengan kepalsuan saja. Ya, akhirnya apa, saudara? Akhirnya bubar. Roh najis inilah yang bikin perang, saudara. Yang bikin perang di seluruh dunia, Armageddon itu ya, roh najis. Akhirnya orang saling berdusta satu sama lain, saling melemparkan kritik karena udah hambar. Ngomong apa ya pedes, saudara. Kelihatannya apa adanya, tapi enggak, itu tipuan, saudara. Itu adalah tipuan tingkat tinggi. Kelihatannya, oh saya jujur apa saja ya, enggak, kamu sedang menipu dirimu sendiri dan menipu komunitasmu. Di dalam roh najis itu ya, kamu hidup di dalam ilusi yang kamu bikin sendiri hambar.
Padahal komunitas itu sangat hangat kepadamu, tapi hatimu sudah hambar. Padahal suami atau istrimu mencintai keluargamu, tapi hati kamu sudah hambar. Dan kadang-kadang orang-orang yang kamu hambarkan itu, ya, kamu sendiri nggak ngerti loh, ya, kenapa kamu jadi hambar. Garam itu kalau sudah hambar, buang, saudara, dan diinjak orang, nggak ada gunanya. Hidup kita ini kalau sudah tahu kan ya, nggak ada gunanya. Ya, sama seperti katak yang darahnya dingin. Kamu benar-benar hidupmu itu sudah nggak ada rasa. Nah, siapa di sini bilang, aduh aku udah nggak ada rasa sama kamu, hati-hati saudara ya. Kalau orang Belanda, the cook is off, cook, nah, kuenya udah habis, ya udah, pestanya sudah selesai. Siapa di sini udah nggak ada rasa sama keluarganya, sama komunitas. Hati-hati saudara. Lalu bagaimana dong caranya? Ya kita datang, kamu harus apa namanya, kamu harus sentuh kembali kehangatan cinta itu. Karena kamu nggak boleh darahmu dingin seperti katak ini. Nanti ada roh najis di sana, saudara, kamu disusupi roh najis. Ya, delusi dan ilusi. Roh najis itu delusi dan ilusi yang membuat kamu jadi hambar. Pada kenyataannya ada kehidupan. Yang nyata itu bukan yang hambar loh, tapi kita seringkali mengira yang nyata itu yang hambar. Itulah muslihat, itulah delusi iblis yang paling bahaya. Anda dibawa ke sebuah ambience, sebuah apa? Ambience aura atau ke suatu suasana hambar. Padahal kan nggak perlu hambar kan? Saya ngalami, saudara. Nah, saya ngalami. Sehingga ketemu siapa saja dalam komunitas itu udah hambar. Ini kalau ketemu saya selalu antusias, saudara ya. Tapi ada satu saat saya ngalami hambar, semuanya rasanya hambar. Dingin. Ketemu orang nggak antusias. Ini ya sebenarnya menarik sebenarnya. Tapi karena sudah hambar, kita hidup menipu diri kita. Kita nggak melihat ya dunia itu yang tadinya harusnya colorful, jadinya cuman sepia, saudara. Kalau sepia masih mending hangat ya, bener-bener redup, saudara. Hitam putih, udah hitam putih nggak tajam lagi, saudara. Dingin. Ayo, siapa yang ngalami begitu? Hadirin datang sama Tuhan, minta cinta yang melimpah sama Tuhan. Tuhan kembalikan agape itu. Kenapa? Soal di dalam darah ada jiwa. Ya, di dalam darah ada jiwa. Ketika cintamu udah dingin, ya, ya jiwamu dingin, cintamu dingin. Itulah roh najis yang membuat kamu jadi kamu tidak bisa melihat atau kamu menipu dirimu sendiri atau kamu berusaha membawa orang lain dalam suasana hambar sehingga udah gak ada cinta lagi. Disitulah awal dari semua perpecahan, pertengkaran, saudara. Kenapa jiwamu hambar? Karena kamu dendam. Aku tidak mau ada orang ini di sini. Oh, hati-hati, saudara. Siapa yang masih punya jiwa seperti itu? Kalau ada dia di sini, aku tidak mau. Jangan, saudara ya. Saya walaupun nggak suka sama orang, ya, saya walaupun saya nggak suka sama orang, saya tahu diri, saudara. Saya juga pernah dikucilkan, ya. Ayo, selalu antusias, ya. Ayo, bangkitkan rasa antusias cinta agape itu, saudara. Supaya kamu jangan tertipu, saudara. Ya, suami istri, komunitas, kakak beradik. Yang gambar itu tipuan, itu roh najis, saudara. Yang kamu sedang diciprati roh najis supaya kamu dingin, ya, ya lintah, ya kan, anyep kan, lintah, tapi kamu sudah sedot darahmu, saudara. Kayak kodok, apa saja dimakan, darahnya dingin, ya, apa saja di depannya dilalap, anaknya sendiri pun dimakan, ya kan dingin, ya kan, kodok itu kan di depan matanya, apa saja bukan lewat, tangkap, saudara. Apa saja kamu tangkap saja ada itu, tangkap dimakan, ada yang bergerak, kelihatan dia ngerasa ininya dia ada yang bergerak, frekuensinya langsung langsung begitu. Apapun, Anda merasa semuanya, semua yang melekat pada Anda jadi dingin. Jadi dingin dalam arti negatif. Tadinya dia sedang antusias, begitu ketemu Anda langsung ikut anyep. Coba Anda ketemu saya tiap hari, selalu hangat, saudara, antusias tiap hari. Tapi ya, ada masa-masanya saya ketemu, saya semua orang ikut dingin, ikut pahit, saudara. Ada masa-masanya ya, saudara ya. Minta cinta dari Tuhan. Karena kalau kamu kan hidup di dalam kebohongan,
hidupmu itu akhirnya penuh dengan kepalsuan. Bukan kepalsuan kamu pamer pakai kodok supaya rapi, supaya kelihatan sugih, enggak. Kepalsuan. Harusnya hidup ini indah, colorful. Tapi kamu bikin redup, saudara, itu hidupmu itu. Kamu bikin anyep, ya kan? Alami ya. Minta sama Tuhan Yesus. Teriak Tuhan, Tuhan. Udah gitu, saudara ya. Lihat ya. Kan Musa kirim kodok itu ya kan. Kirim katak itu ya. Lalu penyihir-penyihir Mesir kirim katak lagi. Ada katak-katak berkeliaran di mana-mana. Nah, kalau Anda ketemu sama orang yang hambar, Anda jangan hambar, jangan mau, saudara. Saya nggak mau, saudara, sekarang ya. Kalau ketemu orang yang hambar, wih, semangat, wih. Wah, tak bikin panas, saudara, suasananya. Ya, kalau perlu tak gundulmu peang gitu ya, saudara. Supaya orang itu terbakar. Kenapa orang-orang suka nonton kita, saudara? Soalnya kalau udah tua-tua yang tekanan darahnya rendah, kan langsung pada ngelunjak. Pada seneng kan, saudara. Wah, lagi mau anyep-anyep di rumah sepi, lagi bosen. Wah, dengarkan orang compong ini, saudara. Orang gendeng satu ini. Semangat, saudara. Jadi kalau ketemu orang lagi sepi gitu ya, kita nggak perlu sampai jorok-jorok gitu. Orang juga sebel ya, saudara ya. Cukup kita pegang, ya. Eh, gimana? Pegang, kadang-kadang ada orang nggak suka pegang ya. Anda pegang tangannya gini. Gimana? Eh, gimana kamu nih? Nah, untuk itu kalau pegang salam genggam, saudara ya. Itu tips ya kalau ketemu orang yang dingin ya. Kamu ketemu orang yang dingin, ya temenmu lagi kamu tahu ini lagi embar hatinya, atau sahabatmu, adikmu, kakakmu, kamu pegang. Kalau perlu kamu peluk. Itu, saudara ya. Itu akan membuat dia langsung hangatnya hatimu yang penuh agape itu akan sedia, saudara. Sehingga yang dingin itu ikut hangat. Dan ketika kamu hidupmu selalu kamu tunjukkan cintamu. Makanya saya bilang, tunjukkanlah cintamu, saudara. Ya, tunjukkanlah kehangatan, tunjukkanlah pengampunanmu, tunjukkanlah berkatmu, saudara. Jangan orang lempar nur najis, kamu lempar lagi. Waduh, akhirnya semuanya dingin semua, seluruh Mesir itu kodok semua, saudara. Anyep semua. Jangan, saudara ya. Belajar ya, saudara ya. Setuju ya. Oh ya, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan. Biar hatiku, degup jantungku selalu menghangatkan semua orang yang bersama dengan aku. Ya, Tuhan Yesus memberkati.